Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Nah, anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, hari ini adalah hari pertama kita dalam belajar pembelajaran daring. Meskipun saat ini kita masih belajar dari rumah akibat dampak virus COVID-19 yang sudah cukup lama kita rasakan. Bapak harap anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, agar kita dapat selalu menjaga kesehatan kita dan selalu menaikkan imun atau kekebalan tubuh kita. Dan selalu berpikir positif tentunya, oke? Satu lagi yang lebih penting adalah tetap semangat dalam belajar ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Nah, anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1 dan 2. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat 1. Mengetahui pola irama sederhana pada lagu. Yang kedua, menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Yang ketiga, mengetahui dan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, makna bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semangat! Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup diantaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan memerlukan air. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Cicak di Dinding. Siap? Tuwa gapat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk,
Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, perhatikan ya kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Dengan caranya bagaimana? Merayap. Betul, merayapnya di mana? Ya di dinding dong. Iya. Dan cicak juga memerlukan makanan. Nah, makanan cicak adalah nyamuk. Nah, perhatikan kembali tanda pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Ya, mari kita bahas. Baris lagu 1, 2, dan 3 memiliki pola yang sama, yaitu memiliki 6 tanda pendek. Ya, di situ ada persegi berwarna merah. Ya, kotak persegi seperti itu ya. Dan 1 tanda panjang. Nah, dengan bangun persegi panjang ya. Sedangkan baris lagu yang keempat memiliki 2 tanda yang panjang dan 4 tanda yang pendek ya. Jadi 2 tanda yang panjang dan 4 tanda yang pendek. Begitu, jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Kira-kira apa saja ya kesamaan ciri-ciri ikan dan cicak? Nah, mari kita bahas ciri-ciri cicak dan ikan sebagai makhluk hidup. Cicak. Cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Kemudian, cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak dapat tumbuh dari telur sampai dengan cicak dewasa. Dan cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak bernafas dengan paru-paru. Nah, bagaimana dengan ikan? Ikan juga dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan membutuhkan makanan. Ya, salah satu jenis makanannya adalah pelet dan cacing. Ikan dapat tumbuh dan berkembang biak dari telur sampai dengan ikan dewasa. Lalu ikan bernafas dengan insang. Ya, kesimpulan dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan air. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Begitu? Jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Kita masuk pada pembelajaran kedua. Buka buku tematiknya pada halaman 9. Ya, yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip. Cicak merayap di dinding. Begitu? Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru dan ikan bernapas dengan insang. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kemudian yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsang.
Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Begitu. Sampai sini jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Kita buka halaman 19. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama dari Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Begitu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baiklah anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua di rumah, tetap semangat dalam belajar, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya, belajar bersama Pak Tommy. Terima kasih.